Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini kita akan update informasi seputar bantuan sosial yang tidak cair ya. Jadi pada kesempatan kali ini ada cerita di mana ada penerima manfaat PKH dan juga BPNT yang datang kepada kami menyampaikan bahwasanya bantuannya itu tidak cair. Setelah kita selidiki, ternyata yang bersangkutan itu tidak sadar kalau yang dia lakukan ternyata membuat bantuannya itu tidak cair. Nah, kira-kira penerima manfaat ini melakukan hal apa ya, sehingga mengibatkan bantuan PKH dan BPNT-nya itu tidak cair. Untuk mengetahui hal itu, kita akan simak informasi pada video ini, karena nanti pada akhir sesi juga ada pesan ya kepada Anda, khususnya para penerima bantuan sosial, agar lebih berhati-hati ya, supaya bantuannya selalu lancar, cair, dan tidak mengalami kendala seperti KPM berikut ini. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Silakan Anda simak informasi berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat Netizen dimanapun Anda berada, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing pengalaman ya, atau sharing session terkait cerita ataupun pengalaman penerima manfaat yang bantuannya kemarin tidak cair. Penerima manfaat ini merupakan penerima manfaat PKH dan juga BPNT. Kemarin dia datang kepada kami untuk konsultasi terkait bantuannya yang tidak cair. Setelah kita cek, ternyata kita mendapati bahwasanya ada satu bantuan yang terhapus. Dan bantuan yang terhapus ini mengakibatkan baik PKH, BPNT, dan bansos yang lain menjadi terhenti. Dia tidak sadar karena sudah menghapus bantuan ini ya. Bantuan itu apa? Jadi bantuan yang sudah dihapus oleh penerima manfaat ini adalah BPJS Kesehatan atau PBI. Lalu mungkin ada yang tanya, loh Bang, kenapa kok penerima manfaat ini bisa menghapus BPJS-nya, padahal kan dia penerima manfaat, tidak pegang sistem. Baik, jadi gini ceritanya. Penerima manfaat ini ya kemarin sempat ingin berobat ya di rumah sakit ya. Kala dia ingin berobat, ternyata dia itu membuat BPJS Mandiri. Sedangkan menurut data, dia itu adalah penerima BPJS dari pemerintah. Karena dia tidak sadar ya menerima BPJS dari pemerintah, dan mungkin kartunya dia sendiri belum menerima, sehingga dia sendiri tidak tahu bahwasanya dirinya merupakan penerima BPJS Kesehatan dari pemerintah. Karena tidak tahu itu, dia berinisiatif membuat BPJS Mandiri, yaitu BPJS Kesehatan yang mengangsur sendiri. Ketika dia membuat, otomatis BPJS dari pemerintah sebelumnya ya, itu akan otomatis terhenti. Ketika BPJS dari pemerintah itu terhenti, maka sesuai dengan kebijakan terbaru, yaitu apabila BPJS dari pemerintahnya itu berhenti atau dihentikan atau sudah tidak aktif, maka di sana akan mempengaruhi bantuan sosial yang lain ya, seperti PKH, BPNT, dan lain sebagainya. Otomatis menjadi tidak aktif. Kalau tidak aktif, tentu kedepannya bantuannya sudah tidak ada lagi atau sudah tidak cair lagi. Sehingga penyebab ketidakcairan dari penerima manfaat yang berkonsultasi kepada saya kemarin yaitu karena dia tidak sadar bahwasanya dia sendiri sudah memiliki BPJS dari pemerintah. Karena tidak sadar itu dia bikin BPJS Mandiri. Karena dia membuat BPJS Mandiri, dampaknya akan menonaktifkan BPJS dari pemerintah ya. Kalau BPJS dari pemerintah ini nonaktif, maka akan menonaktifkan semua bansos yang dia terima. Sehingga solusinya bagaimana kalau sudah terjadi seperti itu? Ya, solusinya tentu dicoba diusulkan lagi ya di dalam DTKS ya, dengan usul program bantuan baru ya, PKH baru ataupun BPNT baru. Mungkin itu salah satu solusi yang sampai saat ini, sementara ini kami ketahui, begitu ya. Jadi berdasarkan kasus ini juga ada saran atau himbauan ya kepada penerima manfaat yang lain ya. Seharusnya kalau Anda itu penerima manfaat baik PKH ataupun BPNT, itu sebagian besar ya adalah penerima BPJS dari pemerintah. Ya meskipun mungkin Anda sendiri sampai saat ini kartunya mungkin
belum memegang ya. Kalaupun kartunya tidak ada atau Anda belum memegang kartunya, Anda coba bisa cek ya secara mandiri menggunakan aplikasi Cek Bansos ya, di link berikut ini atau nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Silakan Anda masukkan nama Anda di sana di link itu ya, alamat Anda dan sebagainya. Nanti akan ketahuan apakah Anda itu termasuk penerima BPJS dari pemerintah atau tidak. Kalau menerima ya, nanti saat Anda berobat tidak perlu menunjukkan kartu BPJS ya. Jadi saat berobat cukup membawa KTP saja. Karena nanti saat dicek NIK Anda pada sistem di rumah sakit ya ataupun di BPJS, nanti akan terdeteksi kalau NIK Anda adalah termasuk penerima BPJS dari pemerintah. Kalau Anda sudah merupakan penerima BPJS dari pemerintah, ya tidak perlu ya untuk membuat BPJS mandiri. Tapi kalau mungkin Anda memang mampu untuk membayar sendiri, ya tidak apa-apa ya. Jadi nanti BPJS dari pemerintahnya dinonaktifkan, Anda beralih ke BPJS mandiri. Tapi kalau beralih ke BPJS kesehatan mandiri, ya konsekuensinya tadi itu ya. Jadi konsekuensinya nanti Anda harus merelakan juga bantuan sosial yang lain yang mungkin akan tidak aktif karena efek penonaktifan BPJS dari pemerintah. Karena BPJS kesehatannya dari pemerintah itu merupakan salah satu kunci bantuan sosial. Kalau BPJS-nya nonaktif, bisa jadi nanti bantuan yang lain seperti PKH, BPNT, BLT, dan lain sebagainya juga otomatis menjadi tidak aktif ya. Baik keluarga Indonesia, Sobat Netizen dimanapun Anda berada, berikut tadi sharing session kita kali ini terkait sharing pengalaman di mana ada penerima manfaat yang bantuannya tidak cair karena penonaktifan BPJS Kesehatan. Dengan adanya kasus ini juga termasuk himbauan ataupun masukan kepada Anda agar selalu berhati-hati ya untuk cek data juga, untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima BPJS Kesehatan dari pemerintah atau tidak. Baik, semoga informasinya bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.